Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Di dalam ibadah pemecahan roti kemarin, saya benar-benar bersyukur pada Tuhan karena Dia telah menyelamatkan saya. Sebab saya adalah orang yang berdosa. Saya telah melakukan banyak kejahatan dan sangat serius. Dan Dia menghidupkan saya kembali saat saya mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dialah yang telah memberitahu saya harus jutaan kali berterima kasih padanya. Dia telah mengubah hidup dan akhirat saya. Saya ada berpikir, berada di manakah saya saat ini jika saya belum mengenal Tuhan? Mungkin saya akan menghabisi hari-hari saya di dalam penjara. Di dalam ibadah itu, saya juga ada bertanya pada saudara-saudari, berada di manakah mereka jika Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Seseorang berkata, mungkin dia akan duduk di taman hingga tertidur. Bosan, seperti mau mati, dan tidak melakukan apa-apa, atau hanya mengacaukan hari-harinya. Saudari yang lain berkata bahwa dia hanya akan mengurungkan dirinya di rumah dan tidak ingin melihat siapapun. Hidup dalam kesepian dan kesedihan. Lalu, bagaimanakah denganmu? Jika kamu belum percaya pada Tuhan, berada di manakah kamu saat ini? Bagaimanakah hari-harimu? Jadi, selain ialah kita bersorak-sorai dan mengucap syukur, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Di kayu salib, Dia menanggung dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Dia adalah juru selamat kita yang mulia. Dialah yang membuat kita dapat dilahirkan kembali dengan mulia. Sehingga melalui Dia kita dapat mengalahkan dosa, dapat memiliki hati yang damai dan yang gembira. Tuhan yang menghapus semua dosa kita, kini hidup kita dapat berubah dari gelap menjadi terang. Saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu pujian. Dan saya sangat tersentuh saat menyanyikan lagu pujian tersebut di hari Minggu yang lalu. Saya harap kamu dapat bernyanyi dengan hati yang bersyukur, karena kita tidak menerimanya dengan begitu saja. Itu adalah karunia Allah yang kepada kita. Dialah yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Dia ingin mencurahkan segala kasih-Nya pada kita, sebab Dia ingin mendapatkan kita. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Dia yang menebusku. Sesat di malam gelap, menghinanya ku telah menyimpang, menolaknya tak tahu ngapa, yang telah berdarah dan mati tuku. Dia tebusku bebas dari dosa, bebaskan hutangku di Kalvari. Dia buang dosa dan pelanggaranku, ubah gelapku jadi terang. Tak pernah mimpi untuk miliki damai suka seperti sekarang. Kristus yang telah bebaskanku, selamatkanmu dan memberimu menang. Dia tebusku bebas dari dosa, bebaskan hutangku di Kalvari. Dia buang dosa dan pelanggaranku, ubah gelapku jadi terang. Bait kedua dari lagu pujian ini menyebutkan, Kristus yang membebaskan jiwaku yang malang, dapat selamatkan jiwaku dan memberiku kemenangan. Itu berarti bahwa Dialah yang menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka. Dia adalah juru selamat kita.
Dia adalah juru selamat manusia. Dia adalah juru selamat bagi orang yang percaya. Dia adalah juru selamat kamu dan saya. Mungkin beberapa saudari sedang berada di tengah-tengah kesulitan, sangat kesepian, tidak berdaya, dan berada dalam ketakutan. Sehingga kamu harus berseru padanya. Karena dialah juru selamatmu. Dia adalah kekasihmu. Jadi berserulah padanya. Dia sangat responsif. Kamu harus dengan iman percaya padanya. Sama seperti hari saat kamu percaya pada Tuhan, mempercayai Dia, dan hidupmu akan diubah. Saya tidak dapat menjamin bahwa situasi sulitmu akan hilang. Namun saya dapat menjamin bahwa hati Tuhan yang penuh kasih padamu tidak akan pernah berubah. Di masa lalu, Dia telah menyelamatkan kita, dan di hari ini pun, Dia juga akan menyelamatkan kita. Jika Dia sanggup menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya itu, maka tidak sanggupkah Dia menyelamatkan orang-orang yang sangat mengasihi Dia? Kita adalah kekasih Tuhan. Dapatkah Dia hanya duduk dan menonton? Tentu saja tidak. Sama seperti yang dikatakan dalam Alkitab, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan Tuhan yang mulia telah tinggal di dalam diri kita. Dia telah bersatu dengan kita. Dia yang di dalam kita menjadi mata air dari semuanya. Dia menjadi perbekalan kita, menjadi kekuatan hidup kita. Saya tahu bahwa saat ini beberapa saudari sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Namun Tuhan ada di sisimu. Dan banyak saudari yang mengasihimu dan yang berdoa untukmu. Apakah Tuhan tidak bisa mendengar doa-doa kita? Kamu dapat mendekat pada Tuhan dengan penuh keyakinan. Mungkin kamu sambil mencucurkan air mata, dan kamu mendekat pada Tuhan dengan air mata dan keyakinan. Memiliki sebuah keinginan dan hati yang percaya untuk datang kepadanya. Dia akan memberikan yang terbaik padamu. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Saya ingin agar kamu menyanyikannya dengan hati yang gembira. Hidupmu yang gelap telah berlalu. Masa depanmu adalah yang cemerlang dan yang mulia. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Ku pernah sesat di malam gelap, menghinanya ku telah menyimpang, menolaknya tak tahu ngapa, yang telah berdarah dan mati tuku. Dia tebusku bebas dari dosa, bebaskan hutangku di Kalvari. Dia buang dosa dan pelanggaranku, ubah gelapku jadi terang. Tak pernah mimpi untuk miliki damai suka seperti sekarang. Kristus yang telah bebaskanku, selamatkanmu dan memberimu menang. Dia tebusku bebas dari dosa, bebaskan hutangku di Kalvari. Dia buang dosa dan pelanggaranku, ubah gelapku jadi terang. Marilah kita bersama-sama menyembah. Ingatlah bahwa kamu juga harus mengeluarkan suara. Meskipun saya tidak dapat mendengarnya, namun Tuhan menyendengkan telinganya dan mendengarkan seruanmu. Ya Tuhan, aku harus bersyukur karena Engkau mau datang dari surga ke bumi. Engkau datang untuk mencari kami dan menyelamatkan kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Dulunya kami adalah yang menolakmu dan yang tidak menghormatimu. Namun sungguh berharga, karena kasih-Mu tidaklah berubah.
Engkau rela berdarah dan mati untuk kami. Engkau rela untuk menebus kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dengan mulia. Kami telah melalui maut menuju kehidupan. Bahkan Engkau menyelamatkan kami untuk mengatasi segala dosa. Untuk dapat menjalani kehidupan yang indah dan yang mulia, kami dapat begitu dekat denganmu. Di masa lalu, Kau telah menyelamatkan kami, dan di masa sekarang pun Kau akan menyelamatkan kami. Dan sungguh berharga, karena di masa yang akan datang pun, Engkau akan tetap menyelamatkan kami. Engkau akan membebaskan kami dari tubuh yang fana ini. Pada hari itu, tubuh kami akan ditebus, dan Kau akan memberikan pada kami sebuah tubuh yang mulia dan yang bangkit, sehingga dapat diangkat dan bertemu denganmu dalam awan-awan. Dan kita akan hidup dalam Yerusalem yang baru, yang di sorga selamanya. Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah juru selamat kami yang terkasih yang mulia. Tuhan, bantulah kami agar di setiap hari dapat bersukacita di dalam Allah. Kami pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita. Kini adalah giliran-Mu untuk mengobrol pada Tuhan. Semakin banyak waktu yang kamu gunakan adalah semakin baik. Perumpamaan yang ingin saya baca hari ini adalah dalam Injil Lukas pasal ke-10, ayat 30-37. Perumpamaan ini adalah yang berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Mengapa Tuhan membagikan perumpamaan ini? Ada seorang ahli Taurat yang bertanya pada Tuhan dan ingin mencobai Dia. Dia bertanya pada Tuhan, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu, apakah jawaban dari Tuhan Yesus? Tuhan tahu bahwa dia adalah seorang ahli Taurat dan yang mengenal hukum dengan baik. Jadi dia menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Itu berarti bahwa apakah esensi dari hukum Taurat? Dan orang tersebut menjawab dengan benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan berkata padanya, perbuatlah demikian. Saya yakin bahwa Tuhan menjawab demikian adalah dengan makna yang lain, yaitu supaya bukan hanya dengan mengikuti hukum dengan membabi buta, melainkan harus mengetahui akan tujuan utama dari hukum Taurat tersebut, yang adalah untuk mengasihi Allah dan manusia. Dan kenyataannya, bahwa jawaban dari ahli Taurat tersebut cukuplah bagus. Namun niatnya adalah yang tidak baik. Lalu untuk membenarkan dirinya sendiri, ia mengajukan pertanyaan yang lain. Dia tahu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, jadi dia tahu harus mengasihi Allah. Namun dia bertanya tentang mengasihi sesama manusia. Dia bertanya pada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan membagikan sebuah perumpamaan. Saya yakin bahwa Tuhan sangat ingin menjawab akan pertanyaan yang ada di hati ahli Taurat ini, tentang siapakah sesamaku manusia. Namun saya juga percaya bahwa Tuhan juga memiliki tujuan yang lebih tinggi saat membagikan perumpamaan ini. Karena dia ingin agar ahli Taurat ini dapat belajar dan mengetahui bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dia. Yang dia butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dia harus menerima akan keselamatan yang dari Tuhan, agar dapat memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Yaitu dalam Injil Lukas, pasal ke-10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Di sini, saya tidak akan menjelaskan maknanya secara rinci. Sebaliknya, saya akan membagikan pada bagian yang membuat saya terkesan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Merujuk pada siapakah ini? Pertama, arti Yerusalem adalah damai, dan arti Yeriko adalah kutukan. Yerusalem terletak di tempat yang tinggi. Sepertinya pria ini pergi dari kondisi yang damai menuju pada kondisi yang terkutuk. Dapat saya katakan bahwa kondisi ini adalah yang mirip dengan kondisi kita dulu yang masih berdosa. Atau dapat saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengenal Allah dan yang memiliki hukum Taurat di hati mereka. Namun, keadaan rohani mereka tidaklah selaras dengan Allah. Kondisi mereka adalah yang kurang damai. Dan orang ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Betapa menyedihkannya dia. Semua milik kepunyaannya dirampok. Dia ditelanjangi dan luka parah. Sepertinya ini adalah yang berbicara tentang kita yang terluka parah, yang berada di bawah hukuman. Kita tidak memperoleh bantuan apapun. Seperti yang kamu baca, ada beberapa orang lewat, yaitu imam, orang Lewi. Mereka adalah orang-orang yang melayani Allah. Dan mereka adalah yang melayani berdasarkan hukum. Mereka ada melihat orang itu, namun mereka lewat dari seberang jalan. Sepertinya roh kita tidak akan mendapat bantuan dari hukum Taurat ataupun agama. Lalu, dari manakah kita akan memperoleh bantuan? Tuhan Yesus menyebut orang ketiga, yaitu orang Samaria, yang tidak tahu bahwa orang ini adalah yang datang dari Yerusalem menuju Yeriko. Seharusnya mereka tidak memiliki hubungan apapun, karena pria ini adalah yang berasal dari Yerusalem, yang berarti adalah orang Yahudi. Namun orang Samaria ini melihat bahwa orang ini sedang terluka dan dirampok, sehingga ia menaruh belas kasihan padanya. Saya sangat tersentuh dengan ayat ini. Jika kamu membaca Alkitab, tentang kata belas kasihan atau tergerak oleh belas kasihan adalah yang muncul sebanyak 5 kali dalam keempat Injil. Saya yakin bahwa kamu masih mengingat dalam perumpamaan tentang bapa yang penyayang. Bapaknya masih berada di kejauhan, ia melihat putranya dan berbelas kasihan, lalu berlari dan memeluk anaknya itu. Tuhan juga ada membagikan perumpamaan yang lain. Tuan hamba itu tergerak oleh belas kasihan, lalu menghapus hutangnya. Apakah kamu masih mengingatnya? Tuhan yang dalam perumpamaan ini adalah yang mengacu pada Tuhan sendiri. Dan dua lainnya yaitu saat Tuhan menyembuhkan orang buta dan orang penderita kusta. Alkitab juga menggambarkan akan Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasihan terakhir adalah yang merujuk pada orang Samaria ini. Menurutmu, mengacu pada siapakah orang Samaria ini? Saya yakin bahwa itu adalah yang mengacu pada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dia memandang pada penderitaan kita. Dia memandang pada kebutuhan kita. Dia tidak hanya lewat dan pergi begitu saja. Dia memiliki belas kasihan. Dia sendirian datang untuk menyelamatkan kita. Dia menyembuhkan kita dan bertanggung jawab atas hidup kita. Apakah kamu ingat bahwa di situ ada mengatakan tentang seorang imam dan seorang Lewi? Mereka hanya melihatnya dan pergi. Sebenarnya, kedua jenis orang ini adalah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan yang mengacu pada mereka yang menaati hukum Taurat. Mereka melakukan pekerjaan yang baik dan menunjukkannya pada orang-orang, sehingga mereka dapat dibenarkan. Namun kita tahu bahwa itu bukanlah dengan melakukan hukum Taurat. Dan yang terakhir bahwa orang Samaria ini adalah yang mewakili Tuhan sendiri, yang mewakili kasih karunia. Kita membutuhkan kasih Allah, belas kasihan dan karunia-Nya, dan kita harus memiliki iman yang pada Tuhan, untuk percaya padanya, dan biarkan Dia membantu kita. Biarkan Dia menyelamatkan kita. Sama seperti saat kita percaya pada Tuhan, Dia menyelamatkan kita dan yang mengubah kita. Kamu dan saya akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan di setiap hari. Dan inilah yang kita butuhkan di setiap hari. Oleh karena itu, kita harus diselamatkan oleh hidupnya. Itu bukanlah karena pekerjaan dari hukum Taurat. Bahkan sangat sering terjadi, semakin kita melakukan pekerjaan hukum Taurat, maka semakin sering kita dilukai oleh hukum tersebut.
Dan kita semakin menemukan bahwa diri kita adalah yang tidak cukup baik. Kita adalah yang tidak memenuhi standar, dan Tuhan tidak senang dengan kinerja kita. Selain itu, iblis dan roh jahat juga akan selalu menindas kita dengan berkata bahwa kita adalah yang tidak baik sama sekali. Kita adalah yang tidak cukup baik. Ini adalah yang tidak baik dan terlihat buruk. Saudara dan saudari, ini bukanlah cara untuk mendekat pada Allah. Karena Tuhan telah mencapai penyelamatan yang paling mulia. Betapa saya menghargai bahwa di setiap hari saya dapat menikmati kasih karunia. Saya dapat menikmati kehadirannya. Saya dapat menikmati kediamannya. Dia yang dalam hati saya menjadi sumber kehidupan saya. Itu bukanlah karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena kasih karunia dan kasih setianya. Oleh karena itu, ini menjadi pengingat yang baik bagi saya, dan saya ingin mendukung kamu semua. Ingatlah bahwa kita harus menikmati kasih dan anugerahnya di setiap hari. Menikmati akan hubungan yang berharga dengan Tuhan. Memiliki aliran cinta kasih dengan Tuhan. Jika tidak, maka kita akan seperti orang yang ada dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan tersebut, yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Roh kita akan ditarik oleh musuh dan akan menghadapi kondisi yang menyedihkan. Hal lain yang ingin saya bagikan, yaitu bahwa saya diingatkan oleh perumpamaan ini, bahwa pelayanan yang terbesar adalah kasih. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang dapat mengasihi musuh. Kita harus dipikat oleh kasih Allah agar kita dapat mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lah yang dulu mengasihi kita. Kita harus menikmati Tuhan terlebih dahulu dan didorong oleh kasih-Nya. Lalu kita dapat menjadi serupa dengannya. Dapat mengasihi musuh-musuh kita. Memberi dengan tanpa syarat. Di sini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus bermaksud untuk menyelamatkan orang Yahudi tersebut, membantunya dan merawatnya dengan begitu baik. Sebenarnya, pengeluaran yang terjadi di kemudian hari bukanlah menjadi urusan dia, namun orang Samaria ini bersedia untuk bertanggung jawab. Saya harap agar diri sendiri dapat mengasihi sesama. Tuhan membagikan perumpamaan ini dengan cara demikian. Saya yakin bahwa Dia ingin agar kita mengasihi orang lain sama seperti yang Dia lakukan. Tidak pelit dan mengasihi tanpa pamrih, dengan mengabaikan identitas atau status orang lain. Bahkan kita dapat mengasihi musuh kita. Saya sangat ingin belajar lebih banyak tentang pembelajaran kasih. Semoga Tuhan membantu saya. Marilah kita meluangkan waktu untuk bersama-sama menyembah. Ya Tuhan, aku bersyukur karena sejak dari semula Engkau telah mengasihi kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami dan penderitaan kami telah ada dalam hati-Mu. Terima kasih karena Engkau memiliki belas kasihan untuk mengasihi kami dan untuk menyelamatkan kami. Engkau selamanya menjadi manusia. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari roh hukum Taurat, karena di setiap hari adalah kasih karunia. Di setiap hari adalah persiapan oleh kasih-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami tidak mengandalkan akan perbuatan kami. Sebaliknya, dapat percaya pada kasih setia-Mu. Agar kami dapat menikmati buah-buah penyelamatanmu. Agar kami dapat percaya dengan mendalam. Tidak peduli dengan kondisi apapun kami mendekat padamu. Kau memiliki penerimaan yang tertinggi dan selalu siap untuk menyambut kami. Hati-Mu sangat senang melihat kami. Tuhan, semoga Engkau mengajari kami akan pembelajaran kasih. Semoga Engkau memikat kami dengan kasih-Mu. Mohon Kau mempengaruhi kami dan mengubah hati kami, agar kami dapat mengasihi. Semoga Engkau membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat bahwa pelayanan yang terbesar adalah kasih. Mengasihi-Mu dan mengasihi saudara dan saudari, serta mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.